أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Di dalam Al-Quran ada sebuah kaidah, kalau ada satu tokoh atau satu nama atau satu suku yang disebutkan dalam Al-Quran dalam keadaan positif, maka dia adalah tokoh yang besar. Kalau ada tokoh atau seorang nama yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dia negatif, maka ketahuilah ini sangat negatif, sangat buruk sekali. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu sahabat disebutkan, sahabat yang disebutkan. Ada yang tahu siapa sahabat yang disebutkan di dalam Al-Quran secara spesifik, namanya langsung Zaid. Zaid langsung disebutkan tentang perceraiannya dengan Zainab. Perceraian dengan Zainab kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang buruk, orang-orang negatif adalah Fir'aun yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu labil mirsad, senantiasa mengawasimu. Allah senantiasa melihat kita. Di sini disebutkan waqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, yasma'u wa yara. Labil mirsada ini maknanya Allah senantiasa mendengarkan kita dan Allah senantiasa melihat kita. Allah senantiasa memperhatikan kita. Allah memiliki sifat As-Sami' Al-Basir. Al-Basir yang maha melihat, As-Sami' yang maha mendengarkan. Bahkan Allah memiliki sifat Al-Alim yang maha mengetahui. Jangankan apa yang kita lakukan, apa yang akan kita lakukan Allah ketahui. Jangankan gerak-gerik kita, di dalam hati kita Allah ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Allah melihat kita, gerak-gerak kita. Allah senantiasa memantau kita. Allah senantiasa melihat kita, apa yang kita lakukan, apakah kita ke masjid, apakah kita tidak ke masjid, apa yang kita lakukan di dalam kamar kita, apa yang kita lakukan, apakah kita mengisi dengan ibadah kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah, atau kita hanya melalaikan perbuatan-perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahina. Sesungguhnya setiap nafs, setiap jiwa itu akan dipertanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ketika kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mungkin dalam beberapa kondisi keimanan kita turun, maka sadarlah, sebelum Allah memberikan kita hukuman, maka sadarlah kita segera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mulai malas untuk datang ke masjid, malas kita hadir di dalam kajian-kajian ilmu syar'i, kita malas untuk bagaimana kita membaca Al-Quran, kita memiliki Al-Quran, namun kita tidak memiliki target untuk membaca Al-Quran. Kita punya slogan, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, namun kita tidak pernah membaca Al-Quran. Bagaimana ceritanya? Makanya jangan sampai kita menjadi pelopor kebaikan, namun kita melupakan diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang senantiasa bergelut di tengah orang-orang yang kita ingin ajak untuk dalam kebaikan, namun ternyata kita melupakan diri kita sendiri. Makanya untuk kita senantiasa bercermin terhadap kisah-kisah terdahulu orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita sedikit
introspeksi diri, renungan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada, dan coba lihat diri kalian apa yang akan kalian lakukan di masa depan. Di mana posisi kalian? Apakah kalian telah menyiapkan bekal-bekal kebaikan atau kalian hanya menyia-nyiakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang orang yang cerdas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri orang yang cerdas adalah orang yang memperbanyak mengingat kematian, bahwa mereka akan meninggalkan dunia ini. Kemudian yang kedua, mereka senantiasa mempersiapkan bekal-bekal kebaikannya untuk berjumpa dengan kematian. Mereka adalah orang yang cerdas. Orang yang tidak cerdas, orang yang sudah tahu bahwa dia meninggal dunia, dia pasti akan meninggalkan dunia, namun dia senantiasa mengejar dunia. Itu tidak cerdas. Dia tahu bahwa dia akan mati, dia harus membawa bekal, namun ternyata dia hanya sibuk untuk mengejar dunia, kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tidak cerdas. Adapun orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang senantiasa memperbanyak mengingat-ingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan orang yang senantiasa memperbagus bekalnya untuk menjemput kematian tersebut. Maka orang yang beriman, orang yang cerdas, orang yang senantiasa memiliki girah di dalam agamanya, mereka senantiasa mempersiapkan bekal-bekal yang terbaik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ketika kita ingin bertemu dengan pejabat, ketika ingin bertemu dengan presiden, pasti kita mempersiapkan diri kita, baju kita, parfum kita. Maka bagaimana lagi ketika kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita mempersiapkan bekal-bekal terbaik, pakaian-pakaian terbaik untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.